Oke, kali ini saya akan membahas tentang penilaian harian. Soal yang pertama, Sita melarutkan padatan KNO3 dalam gelas beker yang berisi air. Setelah semua padatan KNO3 larut, dasar gelas beker terasa dingin. Peristiwa tersebut menjelaskan terjadinya reaksi. Nah, berarti kan sistemnya itu KNO3 dengan air gitu ya. Terus gelas beker itu dianggap lingkungan. Nah, kalau gelas bekernya itu terasa dingin, berarti terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, berarti itu termasuk reaksi endoterm. Nah, kemudian pernyataan yang benar, eksoterm salah, endoterm karena suhu lingkungan lebih rendah daripada suhu sistem. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, harusnya lingkungan ke sistem ya, jawabannya C. Kemudian perhatikan diagram tingkat energi pembakaran etanol berikut. Pernyataan yang benar mengenai diagram energi tersebut adalah pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu. Kalau dia panahnya ke bawah, berarti dia reaksinya adalah eksoterm. Nah, kakak kelas saya dulu ada yang namanya endovari. Nah, dia kelasnya di lantai atas, berarti endo itu atas, panahnya ke atas. Kalau ke bawah berarti eksoterm. Nah, kalau eksoterm berarti terjadi kenaikan suhu. Berarti pernyataan A salah. Kemudian persamaan termokimianya adalah 2 salah ya, ini panahnya harusnya ke arah si CO2, harusnya C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Kemudian delta H-nya kalau ke bawah itu negatif. Kemudian kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Kalau eksoterm itu dari sistem ke lingkungan. Harga H produk lebih besar dari reaksi. H produk ini kan H. Lah produknya neng kene, bereaksi neng kene, berarti si produk lebih kecil daripada H bereaksi, sehingga reaksi eksoterm. Salah ya. Alasannya jawabannya benar, harusnya eksoterm, neng alasannya beda, salah gitu. Terus pada pembakaran 2 mol etanol, sistem melepas kalor sebesar 2 kilojoule. Pada pembakaran 2 mol kan ini, kalau ini berarti delta H-nya kan X. Nah, kalau 2 mol etanol 2 berarti 2 X. Melepas, benar ya, jawabannya E gitu. Terus sajikan beberapa persamaan reaksi berikut. Contoh reaksi eksoterm ditunjukkan oleh ekso CO2 tambah H2O menjadi ya, dan O2 KOH HCl. KOH jawabannya KOH HCl karo C4H10 ditambah O2 ya. Gitu. Lalu reaksi 1 fotosintesis, itu endoterm. Reaksi 2 netralisasi, itu eksoterm. Reaksi 3 reaksi pembakaran gas, itu eksoterm. Reaksi 4 merupakan reaksi pelarutan urea ini endoterm. Kemudian jawabannya ini nanti yang C ya. Kemudian soal nomor 4, perhatikan diagram tingkat energi untuk reaksi berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai diagram tingkat energi tersebut adalah, nah, reaksi tersebut bersifat endoterm, ke bawah berarti endo atau ekso, mau ekso, berarti salah. Harga delta H reaksi tersebut adalah C-A. Kalau delta H itu dia delta H itu dia H produk min H reaktan, jadi A min C gitu ya, salah gitu. Terus pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu. Nah,
exo berarti kan dia kenaikan suhu. Salah. Reaksi tersebut merupakan reaksi penguraian. Apakah benar penguraian? Bukan ya, karena dia menjadi ini dan ini. Reaksi ini ke arah ini berarti pembentukan. Terus reaksi tersebut berlangsung dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Bisa benar berarti kan eksoterm kan berarti melepas kalor gitu. Persamaan termokimia reaksi pembakaran belerang sebagai berikut. 2S. Nah, jika pembakaran belerang hanya menghasilkan kalor sebesar kui, gas SO2 yang terbentuk pada kondisi 20 liter gas NO mRNA dengan massa 15 gram adalah berarti kalau ini 400 berarti kan dia iki dibagi loro kabeh toh. Terus kan jadinya reaksinya kayak gini. Kemudian yang terbentuk pada kondisi 20 liter gas NO. Nah iki NO 20 liter mRNA semono dengan massa 16 gram adalah berarti ini pakai rumus volume per mol, volume perbandingan volume dengan mol. Volumenya NO dibanding mole NO lah si volumenya SO2 dibanding mole SO2. Terus nanti ketemu volumenya SO2 atau SO3 sorry. Nanti volumenya SO3 40 liter gitu. Terus diketahui persamaan termokimia berikut. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut. Pembentukan standar gas HCl. Pembentukan standar gas HCl melepaskan kalor sebesar melepas. Kalau pembentukan standar berarti ini yang dibentuk harus satu. Berarti kita bagi loro, salah ya. Pembentukan standar salah nih. Pembentukan standar gas HCl memerlukan ini harusnya positif ya. Terus untuk membentuk 1,18,25 gram gas HCl dilepaskan kalor sebesar. Nah ini 18,25 ini dicari dulu molnya berapa. Ternyata 0,5 mol berarti 0,5 per 1 dikali piro iki jenenge min 182. 0,1 berarti iki dibagi loro. Berarti 92,3 min 46. Berarti jawabannya yang D karena dia melepas. Nek min melepas, nek plus menyerap gitu ya. Terus perhatikan Mg tambah O2 MgO. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut. Kalor pembentukan 1 mol MgO. Nek 2 min 1203. Nek 1 berarti dibagi 2. Perubahan entalpi pembakaran 1 mol magnesium sebesar perubahan entalpi. Jawabannya yang B ya. Kalor yang dilepaskan pada reaksi pembentukan standar NO2Cl sebesar 148 kJ per mol. Samaan termokimianya pembentukan standar NO2Cl. Nah, pembentukan berarti NO2Cl di sebelah kanan, kemudian dia jumlahnya cuma 1, kemudian delta H-nya dilepaskan berarti delta H-nya negatif. Terus N2 O2 Cl2 berarti jawabannya yang B. Terus perhatikan diagram tingkat energi berikut. Pernyataan yang benar mengenai diagram tersebut adalah kalau kayak gini berarti dia penguraian standar MgCO3 melepaskan. Nah kalau positif berarti dia menyerap ya, membutuhkan utawa menyerap. Jawabannya yang standar MgCO3
pembentukan iki penguraian ya. Nah, pembentukan berarti diwalik. Pembentukan melepaskan, yang E jawabannya. Terus sebanyak 2,7 gram aluminium direaksikan dengan oksigen berlebih menghasilkan kalor yang mampu menaikkan suhu 2 liter air dari 25 derajat Celcius menjadi 35. Jika diketahui massa air sebesar Q, kalor jenis sekian, persamaan termokimianya jadi adalah ini cari dulu Mc delta T, kemudian wis ketemu dicari molnya, mol isi Al berapa, terus delta H-nya Mc delta T tadi Ki per mol, min Ki per mol, kemudian ketemu min 840, kemudian persamaannya Al direaksikan dengan oksigen, kemudian kalor yang mampu menaikkan jadinya Al2O3, terus delta H-nya sekian. Jawabannya yang B ya. Nah, yang perlu diketahui di sini kalau ada soal seperti ini, jadi delta H bisa ditulis delta H sama dengan, bisa juga ini berlaku koyo matematika. Jadi kalau dia pindah ke sebelah kiri, kalau mau gabung ke sini berarti dia tandanya ini berubah, berarti ditambah gitu. Berarti iki kan enak sama dengan nah gitu toh. Iki sama dengan, iki sama dengan. Nah, iki ameh pindah ruas yang kiri berarti dia jadi plus gitu ya. Terus dalam suatu reaksi kimia dibebaskan kalor sebanyak 16,8 kJ. Jika kalor yang dihasilkan dapat untuk memanaskan 200 cm3 air, perubahan suhu yang terjadi sebesar. Nah, ini tinggal dicari Mc delta T aja. Tinggal dimasukkan. Terus nanti delta T-nya ketemu. Q-nya kan sekian. Gini kan iki per 1 mol gitu ya, dianggap 1 mol. Ketemu 20 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Terus sebanyak 11 gram bahan bakar tertentu Mr sekian dibakar sempurna. Kalori yang dihasilkan dalam pembakaran bahan bakar tersebut dapat menaikkan suhu 100 ml air sebesar 5 derajat Celcius. Jika massa jenis air sebesar 1 gram per mili dan kalori jenis airnya, kalau reaksi pembakaran bahan bakar tersebut adalah ya tinggal Mc delta T sama ini rumusnya. Cuma ini kan dia masane air kan belum diketahui, tapi dia ada rho atau massa jenis, berarti tinggal dikali aja volume kali massa jenis, nanti ketemu gram. Terus tinggal dikali Mc delta T ketemu 2,1 kJ. Terus mol bahan bakarnya tinggal dicari 11,4 dibagi 114 0,1 berarti 2,1 dibagi 0,1 21 kJ per mol. Terus sebanyak 7,2 gram senyawa hidrokarbon N-butana. Jika kalori yang dihasilkan mampu menaikkan suhu 2 kilo air sebesar 40 derajat Celcius, harga delta HF C4H10 sebesar. Nah, ini kan ada delta HF0 atau delta HF standar, pembentukan standar. Nah, pembentukan pakai delta HF standar itu nanti dia kanan min kiri, delta HF kanan min delta HF kiri, sigma delta HF kanan min sigma delta HF kiri. Tinggal dimasukkan angkanya. Nih, berarti kan tadi kan reaksinya di kanan ada CO2 4 sebanyak 4, terus ada H2O sebanyak 5, kemudian di kiri ada C4H10, kemudian ada O2 sebanyak 13/2.
Terus nanti dicari ini ya, produk main reaktan. Iki dilebokne angkane nanti ketemu delta HFC 4H10 gitu. Tapi sebelumnya dicari menaikkan suhu dong. Dicari dulu begini apa sih mol butananya tadi berapa, terus engko delta H reaksi ini piro, itu H per mol yang jadi delta T tadi, terus engko ketemu itu ya. Jawabannya B ya. Terus suatu zat X dibakar dalam kalorimeter boom menghasilkan kalor sebesar 25 kJ yang dapat menaikkan suhu air sebesar 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sekian dan kapasitas kalor boom 0,8, masa air tersebut adalah, nah ini kan yang diketahui kan dia menghasilkan kalor, berarti Hine atau delta H ini kan dia 25 kJ yang dapat menaikkan suhu, berarti delta T ini 5. Terus pakai rumus Q total sama dengan Q air plus Q kalorimeter, kemudian mg delta T ditambah C kali delta T, karena dia di sini ada kapasitas kalorimeter. Kemudian nanti ketemu masanya 1000 gram gitu. Lalu yang dicari M. Kemudian perubahan entalpi pembentukan PbO2 dan Pb3O4 masing-masing sebesar min 66 kilokalori per mol dan min 74 kilokalori per mol. Jika sebanyak 47,8 gram PbO diubah menjadi Pb3O4 menurut reaksi berikut, maka terjadi nah ini delta HFPBO ki sekian, terus reaksi ini kan kalau ingin iki, berarti kan ini delta H produk main reaktan, delta H produk ki nek O itu kan dia 0, terus nanti ketemu delta H reaksi ini plus 24 kilokalori, kemudian molnya si PbO2 itu cari perubahannya, berarti dia soko berarti 0,2 per 3, karena dia di sini kan PbO2 nya kan 3, koefisiennya 3, berarti dianggap 3 mol dikali nek 3 mol 24 kilokalori, nek 0,2 mol berapa, berarti 1,6 gitu ya. Terus dia harganya positif, berarti penyerapan, jawabannya C. Terus perhatikan diagram siklus Hess berikut. Perubahan entalpi reaksi NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Perubahan entalpi ini piro? Nah, kalau diketik kayak gini berarti iki rene, kan iki yang rene padha karo iki rene terus ditambah iki rene. Lah, kalau iki rene min 314 dan iki rono ki min 138, berarti iki diwalik arahe, berarti jadi plus 138, berarti jumlah piro? Min 176 kilojoule. Gampang banget iki nek hukum Hess ya. Jika kalau reaksi pembentukan, jadi hukum Hess itu bunyinya dia mau lewat satu jalur ataupun dua jalur itu harganya sama. Jadi kayak guru penjumlahan nih ya. Terus ini jika kalau reaksi pembentukan H2O dan NH3 berturut-turut adalah A, min A dan B. Kalau reaksi pembentukan NO2 kalau reaksi pembentukan adalah, berarti kan dia pakai rumus yang tadi, kanan min kiri tadi, produk main reaktan tadi kan produknya, berarti dia enak si sapa ki jenenge 4 delta HFNO dikali 6 delta HF H2O dikurangi 4 kali delta HF NH3 ditambah 7 kali delta HF O2.
Nah, terus dimasukkan angkanya delta HF. Reaksinya kan ini min 4C. Ya wis toh, berarti min 4C sama dengan 4 dikali delta HF NO2 dicari, kemudian ditambah 6 dikali delta HF H2O tadi kan min A. Kemudian 4 dikali delta HF NH3 itu kan min B. Ya wis dilebokne loh. Nek O2 itu 0. Nanti ketemu dia delta HF NO2 itu 3/2A di min B min C. Jawabannya D. Terus diketahui persamaan termokimia. Harga kalor reaksi pembentukan 1 mol Mg SO4. Pembentukan 1 mol Mg SO4. Dari unsur-unsurnya adalah ini min 19 kalor reaksi pembentukan 1 mol MgSO4. Oh, kalau dari unsur-unsurnya berarti nanti dia digawe MgSO4 itu nek unsurnya kan enek Mg, enek S, enek O2 gitu toh. Lah kok kita itu menyusun reaksi-reaksi iki ben padha karo iki. Lah, MgSO4 di sini kan dia ada di sebelah kanan. Berarti ya wis ditulis neng sebelah kanan. Tetap toh. Terus dia di sini ada Mg di sini, yang di sini kan di sebelah kanan, berarti diwalik, reaksinya diwalik. Terus karena ini 2 padahal di sini mintanya 1, berarti ini diwalik terus dibagi loro. Nek diwalik dibagi loro berarti iki tandane iki positif jadi negatif terus dibagi loro, makanya dia jadi min 601,7. Kemudian di sini minta S yang di sebelah sini itu di sebelah kiri, padahal di sini sebelah kanan. Terus mintanya 1, di sini juga 1, berarti guru karek diwalik tok tandanya jadi negatif. Terus dijumlah gitu ya. Kalau ada yang sama nanti boleh dicoret. Sama piye maksudnya iki lho Mg. Kalau di sebelah kanan panah dan kiri panah ada yang sama boleh dicoret. Kalau sebelah kiri panah kanan panah sebelah kiri dan kiri panah, semua kiri panah ada yang sama boleh dijumlah. Contohnya iki setengah tambah setengah ditambah siji berarti 2 totalnya gitu. Nek SO2 baru SO2 lagi coret boleh itu ya. Nanti hasil akhirnya ini. Terus nomor 19 diketahui perubahan diketahui energi ikat. Nah, energi ikat IK berarti kiri min kanan. Nah, ini tinggal reaksi pembakaran CH3OH. Lah nek reaksi pembakaran berarti si CH3OH dirasani karo O2 menjadi CO2 karo H2O, tinggal dihitung wae. Sebelah kiri C-nya ada berapa, kanan berapa. Terus sebelah kiri H-ne enek 3 tambah 1 4, berarti kanan ya kudu enek 4, berarti 2. Lah engko karek O-ne karek madakne ya. Loro ditambah loro 4. Loro ditambah loro bener to. Loro tambah loro 4, lah kene wis enak 1, berarti kan tinggal 3. Berarti kene 3/2. Nah, terus nek CH3OH berarti CH3 terus O terus H. Gambarnya kalau ini ditulis bentuk strukturnya seperti apa, kemudian nek O2 berarti O garis strip O. Yang perlu diingat di sini nek C kuwi tangane 4, nek H kuwi tangane 1, O tangane 2. Terus dah biasanya itu tok yang keluar, yang sering keluar. Terus iki CO2, C O-ne 2, terus H2O kayak gini. Terus ini berarti yang kiri min kanan. Kiri ada CH, cacahnya piro iki? CH enek 0 lu 3 CH, kemudian CO, kemudian OH, kemudian OO. Kemudian yang sebelah kanan ini ada CO, C double bond O ada 2, kemudian OH ada 4 ya, karena ini iki 1 loro, terus iki diping loro berarti nek 4.
Nah ini kalau ada yang sama boleh dicoret, nih kalau nggak ada yang sama ya tinggal dioperasikan aja. Jawabannya min 167,5 gitu ya. Terus ada lagi enggak pembakaran 16 gram iki nek sak mol. Nah 16 gram itu berapa mol, dicari dulu. Berarti 16 per 32 berarti 0,5, berarti setengah nih. Jawabannya yang E. Kemudian 20 diketahui energi ikat meneh. Nah membutuhkan kalor sebesar nilai energi ikat rata-rata NH sama ya, iki kiri min kanan, terus nanti kita bikin anune dulu. Nek N kuwi tangane telu, terus tinggal ki NH enek telu ping loro 6, terus nek sing neng kanan NN dan 3HH. Dan nanti energi ikat rata-rata NH ini nanti ke bisa dihitung gitu 391 kilojoule gitu ya. Jawabannya C. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.